Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teknik penyajian dan teknik pembahasan hasil penelitian di penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Saudara-saudari, sebelum kita lanjut, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokah pada ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, teknik penyajian hasil penelitian dan teknik pembahasan hasil penelitian antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif itu berbeda. Oleh karenanya, teknik penyajian dan pembahasan dari hasil penelitian ini akan kita pisah. Video kali ini kita akan membahas khusus tentang penyajian dan pembahasan dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif. Oke, saudara-saudari, berikutnya sebuah penelitian dengan penelitian yang bagus sekalipun, tetapi kalau teknik penyajiannya hasil penelitian itu kurang baik, maka tidak bisa memberikan informasi yang lengkap dan mungkin akan dibaca bahkan dengan salah paham oleh para pembacanya. Salah satunya contoh ini ada satu diagram yang saya peroleh dari hasil survei saya, yang mana di hasil survei itu disebutkan di situ ada pendidikan anak, ada 455 responden. Nah, dengan penyajian hasil diagram yang seperti ini itu adalah masih kurang memberikan informasi. Ini tentang apa? Tema penelitiannya tentang apa? Nah, diagram-diagram seperti ini itu masih kurang bagus. Perlu penjelasan-penjelasan yang lebih detail agar penyajian ini bisa dipahami oleh para pembacanya dengan baik. Nah, diantaranya salah satu ini cuplikan yang baik itu seperti ini. Di situ dikatakan ada hasil survei, lalu ada pertanyaannya, apakah Bapak Ibu merasa perlu mendampingi daring pembelajaran daring anak. Nah, di situ disebutkan bahwa survei ini saya lakukan pada tanggal 10 Juni dari jam 11 sampai jam 20:15 melalui Facebook dan WA Group. Di antaranya hasil ini adalah bantuan dari survei yang pernah saya bagi kepada saudara-saudari dulu. Di situ disebutkan ada rentang 1 sampai 10. Rentang 1 sampai 10 itu ternyata yang merasa sangat perlu untuk mendampingi anak dalam pembelajaran daring itu ada 69,8%. Nah, yang di sisi kiri ini yaitu yang angka 1 ini adalah sangat tidak perlu. Walaupun hasilnya bagaimanapun, tetapi ini memberikan informasi. Ternyata ada orang-orang, ada wali murid atau orang tua yang merasa tidak perlu untuk mendampingi anak di dalam pembelajaran daring. Nah, itu nanti kalau diurai lagi dengan data bahwa itu adalah ada orang tua yang anaknya SD, ada orang tua yang anaknya SMP, orang tua yang anaknya SMA. Mungkin yang SMA merasa tidak perlu mendampingi. Tapi apakah betul bahwa anak SMA itu dengan tingkat sekolah menengah itu tidak perlu didampingi? Nah, itu menjadi pertanyaan selanjutnya menurut saya yang perlu dijawab dengan survei-survei selanjutnya. Oke, saudara-saudari, ini ada beberapa hal-hal utama, ada prinsip utama di dalam penyajian hasil penelitian. Yang pertama, bahwa hasil penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, harus sesuai dengan tujuan penelitian, harus sesuai dengan hipotesis, harus sesuai dengan basis teoritisnya, harus sesuai dengan model penelitian yang dikerjakan. Mungkin kalau kuantitatif nanti itu ada
umpamanya korelasi, ada komparasi. Nah, itu membawa model-model penelitian seperti itu, membawa model-model penyajiannya. Oke, yang terakhir itu adalah harus sesuai dengan desain penelitian yang telah diajukan pada bab-bab sebelumnya. Oke, ini perlu saya jelaskan secara singkat. Dalam penelitian antara bab 1 sampai bab 5 itu adalah sambung, tidak terputus sama sekali. Kalau sampai terputus itu berarti ada kesalahan. Oke, saudara-saudari, struktur penyajian hasil penelitian di dalam skripsi itu terletak di bab 4. Nah, yang paling atas nanti bab 4, nah bawahnya itu A atau bisa 4 titik. A titik atau 4 titik. Nah, di bawahnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang perlu diperhatikan yang A ini adalah hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian, nanti yang B itu pembahasan. Karena judulnya itu adalah bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan itu akan membahas hasil, oleh karenanya hasilnya harus dipaparkan terlebih dahulu selengkap-lengkapnya, baru kemudian pembahasannya. Oke, di dalam penelitian kuantitatif secara umum, yang pertama yang harus dikemukakan hasilnya itu adalah deskripsi tempat. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail, tapi ada 5 ini, ada deskripsi tempatnya, deskripsi hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi atau prasyarat normalitas, homogenitas, linearitas, multikolinearitas, atau heterokedastititas, atau autokorelasi, sesuai jenis penelitiannya. Seperti kalau penelitian itu korelasi, tidak perlu harus uji multikolinearitas dan yang lain-lain gitu. Nah, itu sesuai dengan jenis penelitian yang dikerjakan. Yang berikutnya deskripsi hasil dari deskripsi hasil. Deskripsi hasil itu maksudnya adalah kalau kita umpamanya meneliti tentang intensitas membaca Al-Quran, hubungan intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai, maka secara deskriptif per variabel itu harus diuraikan terlebih dahulu. Nah, itu maksudnya deskripsi hasil secara deskriptif gitu. Yang terakhir hasil uji hipotesis. Oke, ini akan kita jelaskan secara terperinci sebagaimana berikut. Yang deskripsi tempat penelitian, nah yang perlu dipahami, deskripsi tempat yang dijelaskan adalah yang berkaitan dengan variabel penelitian dan hal-hal yang mendukung sesuai aspek-aspek definisi operasional tiap variabel. Misalnya, variabel tentang pendidikan karakter siswa di sekolah, maka perlu dijelaskan kurikulumnya apa, proses dan model pembelajarannya, kegiatan ekstra atau kurikuler, sarana yang berkaitan dengan pendidikan karakter, umpamanya masjid, umpamanya video berisi video-video pembelajaran yang reflektif ya. Tidak perlu harus berapa kamar mandinya, mungkin kalau kebersihan kamar mandi mungkin terkait dengan pendidikan karakter. Nah, yang dikemukakan adalah yang terkait. Kemukakan tapi kaitkan dengan variabel, dengan tema penelitian, itu yang paling penting. Jumlah guru pun ya perlu dikaitkan dengan dideskripsikan, tapi kalau terkait dengan variabel penelitian, kalau tidak ya tidak perlu. Lalu yang berikutnya, hal-hal yang tidak terkait dengan variabel penelitian tidak perlu dicantumkan, karena beberapa saya lihat di deskripsi kakak kelas Anda itu masih mencantumkan deskripsi tempat itu hal-hal yang tidak perlu dicantumkan. Ini berikutnya saudara-saudari, penjelasan tentang deskripsi hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen. Tentang validitas dan reliabilitas instrumen sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di penyajian hasil itu perlu deskripsi hasil uji validitas dijelaskan jumlah butir dan subjek uji coba instrumennya, lalu memperoleh hasil validitas seberapa, yang valid yang berapa, yang direvisi berapa, itu perlu dijelaskan secara detail sehingga penelitian itu nanti bisa dibaca orang itu runtut, oh ternyata penelitian ini betul-betul menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data yang valid sehingga hasilnya bisa terpercaya. Dan untuk
eh, ini hasil-hasil itu dengan standar apa, parameter apa perlu dicantumkan. Umpamanya standar validitas adalah 0, berapa, itu karena menurut siapa. Sehingga penelitian itu bisa dipahami dengan baik dan orang, oh ya ternyata ada teori-teori yang mendukung. Oke saudara-saudari, berikutnya tentang uji asumsi atau uji prasyarat. Ini secara umum sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa uji asumsi untuk memperlihatkan kelayakan model parametrik yang digunakan. Umpamanya uji beda dijelaskan hasil uji normalitas data dan homogenitasnya. Uji korelasi dijelaskan hasil uji normalitas dan linearitas data. Uji regresi dijelaskan hasil uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Ini adalah uji prasyarat. Maksudnya sebelum diuji menggunakan teknik-teknik statistik tertentu, maka uji ini harus dipenuhi. Oke, dan Anda lihat kembali video-video yang kemarin kita sudah pelajari. Berikutnya, deskripsi hasil sesuai variabel. Yang ini tuh memaparkan, yang pertama memaparkan gambaran nilai minimum dan nilai maksimum dari observasi sampel untuk variabel penelitian tertentu yang diuji. Umpamanya tentang jiwa damai, walaupun kita itu ingin mengukur hubungan intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai, maka perlu diuraikan dulu sebagaimana uji output hasil statistik itu pasti disebutkan minnya berapa, minimal berapa, maksimalnya berapa, itu disebutkan. Jadi secara deskriptif sebelum kita melakukan uji hipotesis, hubungan atau komparasi atau regresi, maka perlu dicantumkan hasil-hasil deskriptifnya. Oke, yang kedua memaparkan nilai-nilai rata-rata dan min dari keseluruhan observasi untuk suatu variabel penelitian tertentu. Keseluruhan ini itu berbeda dengan umpamanya jiwa damai itu mempunyai beberapa aspek. Ada aspek keimanannya, ada aspek rasa syukurnya, ada aspek rasa tawakalnya, ada aspek ilmu atau tafakurnya. Ini perlu diurai lebih detail sehingga penelitiannya itu nanti akan memberikan informasi yang sangat lengkap, yang komprehensif, sehingga orang menjadi paham betul-betul dan tidak salah paham. Oke. Berikutnya memaparkan nilai deviasi standar. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang simpangan rata-rata maupun simpangan baku, maka standar deviasi itu perlu diungkapkan juga untuk memberikan informasi agar tidak terjadi pengambilan pemahaman yang salah terhadap hasil itu, karena hasil akan memerlukan variasi-variasi penjelasan yang lebih detail dan komprehensif. Yang keempat, hasil statistik deskriptif perlu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, jadi uraian-uraian angka-angka dari hasil deskripsi statistik itu juga perlu dibuat tabel ataupun diagram atau bagan atau gambar sehingga bisa lebih mudah dipahami. Berikutnya uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 3 hal pokok yang harus disampaikan. Yang pertama, deskripsi H0 dan HA secara lengkap dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah. Tentu H0 dan HA itu berkaitan dengan rumusan masalah dan teori-teori yang dibahas di bab 2 bab sebelumnya. Ini nanti akan kita buat video tersendiri tentang uji hipotesis ini. Nah, tapi prinsipnya kalau dalam penyajiannya itu selain dideskripsikan HO dan HA secara lengkap, yang kedua parameter pengambilan keputusan. Seperti disebutkan kemarin, kalau hasil ujinya itu adalah lebih besar dari 0,05, apa hasilnya lah, itu parameternya diungkapkan. Yang ketiga, deskripsi hasil dan interpretasi makna dijelaskan secara lengkap berdasarkan rumusan masalah. Tentu hasil uji ini adalah menjawab rumusan masalah. Oleh karenanya, pemanaannya interpretasi makna terhadap hasil dari uji itu perlu dijelaskan secara lengkap dan detail. Nah, ini
perlunya tabel, diagram maupun bagan di dalam laporan atau dalam penyajian hasil penelitian. Yang pertama, tabel dan diagram digunakan untuk memperjelas deskripsi yang sudah ditulis atau yang akan ditulis. Deskripsi sebuah penjelasan dari tabel itu bisa diletakkan di atas atau di bawahnya. Lalu beri tambahan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Umpama ada simbol-simbol yang perlu dijelaskan, umpamanya bahwa tanda bintang itu simbolnya, keterangannya ini adalah ada data yang sangat tinggi, umpamanya hanya satu. Ya dijelaskan selengkap-lengkapnya agar pembaca bisa memahaminya dengan baik. Yang ketiga, beri nomor tabel dan nomor diagram. Nomor tabel dan nomor diagram itu bisa disusun mulai dari bab pertama, atau kita bab pertama berarti 1, 2, 3 runtut gitu dan seterusnya. Tapi ada juga yang menggunakan teknik tiap bab. Tiap bab itu berarti umpamanya bab 4.1. Nah, terus nama tabelnya apa. Atau kalau gambar itu diletakkan di bawah gambarnya. Kalau tabel di atas, nomor tabel dia letakkan di atas tabel, kalau gambar di bawah gambar. Diagram juga seperti itu, diletakkan di bawah gambar atau di bawah diagram. Bahkan juga seperti itu. Oke, saudara-saudari, berikutnya ini tentang pembahasan hasil. Ini yang paling penting. Sebagaimana setelah penyajian data hasil penelitian itu diungkapkan semuanya, nah berikutnya yang kita lakukan adalah membahasnya. Yang pertama, apakah hasil dari penelitian itu menjawab permasalahan dan tujuan penelitian serta proposisi maupun hipotesis yang telah diajukan. Nah, karena penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-masalah, maka itu harus diungkapkan dengan tegas. Yang kedua, pembahasan itu menjelaskan, mengkaitkan, mengintegrasikan hasil penelitian dari setiap variabel dengan proposisi. Nah, proposisi, lalu kemudian juga hipotesis yang telah diajukan. Dijelaskan, menjelaskan itu berarti secara terinci. Mengaitkan berarti mengaitkan antara satu hasil dengan teori, atau teori ini mempunyai penjelasan atau kaitan-kaitan yang bagaimana. Karena kaitan itu bisa mendukung, kaitan itu bisa menolak, kaitan itu bisa melengkapi, kaitan itu juga bisa kontra, bisa pro. Nah, itu harus dijelaskan dengan detail. Mengintegrasikan berarti mencoba mengintegrasikan, umpamanya ada teori-teori yang sudah berkembang lama itu ternyata tidak lengkap. Nah, penelitian saudara itu ternyata melengkapi bagian yang tidak lengkap, itu berarti mengintegrasikan. Nah, dengan seperti itu maka akan tampak sekali kebaruan atau hasil yang penting dari penelitian yang saudara lakukan. Ini loh, saya menemukan hal baru dari penelitian saya, atau biasanya disebut novelty atau kebaruan dari penelitian itu. Barunya adalah saya melengkapi sesuatu yang belum ditemukan oleh peneliti terdahulu. Contoh di nanti kalau saudara-saudari coba lihat di tes di korelasi ganda, video yang kemarin di korelasi ganda itu kan kelihatan ternyata korelasi X1-nya itu intensitas membaca Al-Quran, X2-nya itu adalah pemahaman Al-Quran. Itu ternyata korelasinya lebih banyak membaca Al-Quran daripada memahami Al-Quran. Mengapa seperti itu? Penjelasan diantaranya adalah orang yang membaca Al-Quran itu mempunyai rasa ingin berinteraksi, ingin mengingat Allah, ingin berinteraksi dengan Allah. Nah, berbeda kalau pemahaman orang yang paham itu belum tentu menjadi sikap. Orang yang paham itu belum tentu menjadi nilai. Oleh karenanya belum tentu satu pemahaman langsung menuju ke jiwa damai. Jadi masih diperlukan yang namanya setelah paham itu adalah internalisasi dari pemahamannya, refleksi dari pemahamannya itu kemudian menjadi nilai. Nah, kemudian nilai itu baru mempengaruhi jiwa yang damai. Oleh karenanya di situ
menjelaskan hasil penelitian itu harus selengkap itu, harus dibahas sehingga hasilnya tidak kering, penuh variasi, tapi variasi yang bermakna. Berikutnya, yang ketiga, menjelaskan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teoritis dari suatu teori yang menjadi basis teori riset. Jadi di bab 2 itu kan ada penelitian terdahulu, ada teori-teori yang dijelaskan, lalu ada definisi operasional. Nah, itu dikaitkan kembali dengan itu. Sehingga antara bab 2 dengan bab 4 itu saling berhubungan di pembahasan untuk membahas hasil penelitian itu. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset-riset sebelumnya. Dikaitkan. Entah itu kaitannya pro, entah kaitannya itu kontra, entah kaitannya itu menjelaskan, entah kaitannya itu adalah melengkapi, dan yang lain-lain. Nah, pembahasan hasil yang lain itu saudara-saudari yang perlu diperhatikan yang kelima adalah mendiskusikan hasil riset. Mendiskusikan hasil riset yang bertentangan teori hasil dengan hasil riset sebelumnya. Seperti saya jelaskan tadi, perlu dijelaskan kalau bertentangan, pro, kontra, dan yang lain-lain. Yang keenam, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian terhadap teori yang sudah ada, kebijakan yang sudah dilakukan, dan praktek yang dijalankan. Umpamanya, penelitian tentang intensitas membaca Al-Quran, pengaruh apa hubungannya dengan jiwa damai itu menghasilkan. Ternyata orang membaca Al-Quran itu, apalagi dengan kesadaran sendiri, bukan paksaan, gitu, akan mempunyai sumbangan terhadap jiwa damai. Nah, praktek-praktek yang ada, yang selama ini dilakukan, mungkin perlu didukung hasil penelitian ini, sehingga kemudian bisa dibuat satu kebijakan baru untuk membaca Al-Quran berdasarkan kesadaran itu. Bagaimana agar orang mau membaca Al-Quran berdasarkan kesadaran sendiri, bukan paksaan. Wah, saya setiap hari harus membaca Al-Quran, saya harus berinteraksi dengan wahyu Tuhan, dengan kalamullah, itu luar biasa. Yang oleh karenanya kebijakan itu bisa berubah berdasarkan hasil penelitian kalau penelitiannya meyakinkan. Oleh karenanya saya sarankan, saya ingatkan kembali bahwa penelitian Anda nanti yang berbasis itu sebisa mungkin mempunyai manfaat. Manfaatnya itu adalah bisa dipraktekkan oleh sekolah, atau tempat di mana Anda meneliti. Oke, yang ketujuh, pembahasan hasil itu mengajukan modifikasi teori atau teori baru yang relevan disertai dengan asumsi-asumsi dari penalaran logis yang kuat. Ini yang saya ungkapkan tadi, perlu langkah-langkah ilmiah itu didasari dengan pendapat-pendapat para ahli sehingga bisa diterima oleh komunitas ilmiah dan dianggap valid, reliable, dianggap bisa diterima untuk mengubah teori. Oke, saudara-saudari, itu adalah luar biasa yang saya pikir kalau kita semua bisa melakukannya, maka kontribusi pemikiran kita itu akan betul-betul menjadi nyata di dunia pendidikan agama Islam. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang diagram dan bagan. Diagram atau bagan dapat digunakan untuk memperjelas alur perkembangan teori apabila memodifikasi teori yang lama. Diagram bahkan di pembahasan itu dikemukakan secara runtut untuk memodifikasi teori yang lama sehingga bisa diterima oleh dipercaya dan diterima oleh komunitas ilmiah. Yang kedua, alur perkembangan teori apabila mengajukan teori atau model baru. Nah, ini sama seperti memodifikasi teori lama, teori baru perlu diagram, perlu bagan yang menjelaskan itu, atau peta teori untuk melengkapi teori utama atau aspek-aspek. Jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi, kalau ada teori-teori yang sudah ada lalu kemudian ada aspek yang ternyata itu lubang belum diisi, Anda melakukan penelitian dan itu bisa Anda masukkan ke situ, itu luar biasa sekali. Ini adalah salah satu dari diagram ya yang saya buat. Ini coba di situ ada amaro. Ini saya sebut sebagai modifikasi ya. Modifikasi atau adaptasi dari teorinya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, yang Syekh Muhammad Ihsan Dahlan itu dari Imam Ghazali.
Nah, dari situ saudara-saudari bisa dilihat di situ ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, maradiyah, dan kemudian kamilah. Nah, adaptasi saya di sini ini bahwa seseorang itu bisa dinamika jiwanya itu mengalir seperti itu dari atas ke bawah lalu berputar-putar seperti itu. Nah, makom jiwa seseorang itu menentukan tipe kepribadian. Artinya seseorang yang sudah menetap di rodiyah umpamanya atau mutmainah, maka disitulah yang disebut tipe kepribadian. Nah, diagram ini kan membantu bagaimana untuk memahami apa yang ingin saya ungkapkan sehingga bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Oke saudara-saudari, berikutnya saya beri tugas ini setara dengan satu sesi pertemuan Anda, yaitu review skripsi. Filenya akan saya kirim di WA group nanti. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Oke, tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.